أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Pada khutbah yang lalu telah saya sampaikan berkenaan dengan Hadrat Sa'ad bin Ubadah. Ada beberapa poin tambahan mengenai beliau yang akan saya sampaikan pada hari ini. Hadrat Sa'ad bin Ubadah merupakan salah satu di antara 12 naqib yang ditetapkan pada kesempatan Baiat Aqabah kedua. Berkenaan dengan beliau, dalam buku Sirat Khatamun Nabiyyin tertulis sebagai berikut, bahwa beliau berasal dari satu keluarga kabilah Khajraj Banu Sa'idah dan merupakan pemimpin seluruh kabilah Khajraj. Pada zaman Rasulullah, beliau terhitung sebagai orang yang sangat luar biasa di kalangan Ansar. Sampai-sampai pasca kewafatan Rasulullah, beberapa Ansar mencalonkan nama beliau untuk menjadi khalifah dari kalangan Ansar. Beliau wafat pada zaman Hadrat Umar. Setelah Hadrat Sa'ad bin Ubadah, Munzir bin Amr dan Abu Dujanah baiat masuk Islam. Sa'ad Ubadah, Munzir bin Amru, dan Abu Dujanah. Setelah baiat masuk Islam, mereka menghancurkan patung berhala milik Banu Sa'idah. Pada saat hijrah ke Madinah, ketika Rasulullah melewati rumah-rumah Banu Sa'idah, mereka bertiga memohon kepada Rasulullah, "Wahai Rasul, mohon kiranya Tuan berkenan hadir di rumah kami, karena kami memiliki kehormatan, harta, dan kekuatan." Hadrat Sa'ad bin Ubadah berkata, "Di antara kaumku tidak ada yang memiliki kebun kurma dan sumur lebih banyak dariku. Begitu juga kekuatan dan harta yang banyak." Rasulullah bersabda, "Wahai Abu Sabit, tinggalkan jalan unta ini, karena ia sudah diperintahkan, biarkan ia berjalan sesukanya." Hadrat Sa'ad bin Ubadah merupakan naqib Banu Sa'idah, seperti yang telah disampaikan sebelumnya. Rasulullah menjalinkan persaudaraan antara beliau dengan Hadrat Tulaib bin Umair yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Menurut Ibnu Ishaq, beliau dijalinkan persaudaraan dengan Hadrat Ghafari. Namun, sebagian sejarawan membantahnya
Salah satunya adalah Waqidi. Menurutnya, Rasulullah menjalinkan persaudaraan antar para sahabat sebelum Perang Badar. Sedangkan Hadrat Ghafari saat itu belum tiba di Madinah dan juga tidak ikut serta pada Perang Badar, Uhud, dan Khandak. Bahkan beliau datang ke hadapan Rasulullah pasca peperangan tersebut. Dikatakan bahwa di antara kabilah Aus dan Khazraj tidak ada rumah yang di dalamnya terdapat 4 orang yang kesemuanya dermawan, kecuali rumah Dulaim, lalu rumah anaknya Ubadah, lalu rumah anaknya Sa'ad, lalu anaknya Qais. Berkenaan dengan kedermawanan Dulaim dan keluarganya, banyak sekali dikenal berita yang baik. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah, setiap harinya Sa'ad mempersembahkan mangkuk besar yang di dalamnya berisi daging, sarid. Sarid adalah makanan yang terbuat dari roti yang diremukkan kemudian dibasahi, dicampur dengan kuah daging, atau sarid susu, sarid zaitun, atau mangkuk berisi lemak daging. Selain Rasulullah, mangkuk-mangkuk itu juga dikirimkan kepada para istri Rasulullah. Dalam sebagian riwayat dikatakan, terdapat hari-hari di mana tidak ada makanan di rumah Rasulullah. Untuk itu, mungkin saja mereka sering mengirimkan makanan, namun tidak setiap hari, atau hanya pada masa awal saja, atau mungkin saja karena kedermawanan Rasulullah, sehingga kiriman makanan tersebut Rasul kirim pada orang-orang yang membutuhkan, atau memberi makan para tamu. Karena itu di rumah beliau terkadang tidak ada makanan. Dalam riwayat lain dikatakan, Hadrat Zaid bin Sabit meriwayatkan, ketika Rasul tinggal di rumah Abu Ayyub Ansari, tidak ada hadiah yang dikirimkan untuk beliau pada saat itu. Hadiah pertama yang saya persembahkan kepada Rasulullah adalah mangkuk berisi sarid dan gandum. Saya berkata, masakan ini dari ibu saya untuk Tuan. Rasul bersabda, semoga Allah memberikan keberkatan di dalamnya. Lalu Rasul memanggil sahabat untuk makan bersama. Baru saja saya sampai di pintu, datanglah Sa'ad bin Ubadah membawa mangkuk yang diangkat oleh hamba sahayanya di atas kepala. Saya berdiri di pintu rumah Abu Ayyub, lalu saya singkapkan kain penutup mangkuk. Ternyata di dalamnya terdapat sarid yang di dalamnya merupakan campuran tulang daging untuk Rasulullah. Hadrat Zaid berkata, kami tinggal di rumah-rumah Banu Malik bin Najjar. 3 atau 4 dari antara kami setiap malam membawa makanan ke hadapan Rasulullah secara giliran. Rasulullah tinggal di rumah Abu Ayyub selama 7 bulan. Selama masa tersebut, Hadrat Sa'ad bin Ubadah dan Hadrat Asad bin Durarah biasa mengirim makanan untuk beliau. Mungkin setelah lewat masa itu pun masih terus berkirim, namun tidak serutin itu. Ketika ditanyakan kepada Hadrat Ummi Ayub bahwa Rasulullah pernah tinggal di rumah Anda, untuk itu coba Anda beritahukan kepada kami makanan apa yang paling disukai oleh Rasulullah. Beliau menjawab, saya tidak pernah mendengar Rasulullah memesan kepada kami suatu makanan yang khas, dan tidak pernah juga kami mendengar Rasulullah mencela kekurangan suatu masakan yang dihidangkan untuk beliau.
Hadrat Ayyub mengabarkan kepada saya bahwa suatu malam Hadrat Sa'ad bin Ubadah menyuruh seseorang untuk mengirimkan mangkuk berisi tafashal, yakni sejenis sup, ke hadapan Rasulullah. Lalu Rasul meminumnya sampai kenyang. Selain itu, saya tidak pernah melihat Rasulullah meminum sesuatu sampai kenyang. Setelah itu, kami sering mengirim sup tersebut untuk Rasulullah. Beliau tidak pernah meminta untuk dibuatkan suatu masakan khusus atau mencela suatu masakan, namun Rasul sangat menyukai masakan tersebut, meminumnya sampai kenyang. Sehingga sahabat menjadi tahu bahwa beliau menyukai masakan tersebut. Dikatakan bahwa kami biasa membuat haris, yakni masakan terkenal yang terbuat dari gandum dan daging, yang mana beliau menyukainya. Pada malam hari, Rasulullah biasa ditemani oleh 5-16 orang, tergantung banyaknya makanan yang ada. Berkenaan dengan tinggalnya Rasulullah di rumah Hadrat Ayyub Ansari, Hadrat Mirza Bashir Ahmad menulis bahwa di rumah tersebut Rasulullah tinggal selama 7 bulan, sedangkan menurut Ibnu Ishaq, sampai pada bulan Safar 2 Hijriah. Seolah-olah selama Masjid Nabawi belum selesai dibangun, dan juga ruangan yang menyatu dengannya, beliau tetap tinggal di rumah Hadrat Abu Ayyub. Abu Ayyub biasa mengirim makanan untuk Rasulullah, dan beliau sendiri memakan sisa-sisanya. Didasari karena kecintaan dan ketulusan, Hadrat Ayyub biasa menyentuh dan memakan bagian makanan yang telah disentuh oleh Rasulullah. Para sahabat lain pun pada umumnya biasa mengirim makanan untuk Rasulullah, dan dalam hal ini secara khusus Hadrat Sa'ad bin Ubadah sangat dikenal dalam sejarah. Hadrat Anas meriwayatkan, Hadrat Sa'ad bin Ubadah memohon pada Rasulullah untuk berkenan hadir di rumah beliau. Lalu Rasulullah berkunjung ke rumahnya bersama dengan Sa'ad. Hadrat Sa'ad datang membawa kurma, wijen, dan mangkuk berisi susu untuk Rasulullah, lalu beliau meminumnya. Qais bin Sa'ad meriwayatkan, Rasulullah berkunjung ke rumah kami. Rasul mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah kepada penghuni rumah. Qais berkata, ayah saya menjawab salam tersebut dengan suara pelan. Lalu saya tanyakan kepada ayah, apakah ayah tidak mengatakan silahkan masuk kepada Rasul? Sa'ad menjawab, biarkan Rasulullah mengucapkan salam yang banyak kepada kita. Dengan begitu, doa keselamatan Rasul akan tercurah kepada kita sebanyak-banyaknya. Karena tidak terdengar respons, akhirnya Rasul pun kembali. Kemudian Sa'ad mengejar Rasul dan berkata, wahai Rasul, saya mendengar ucapan salam Tuan, dan saya menjawabnya dengan suara pelan, supaya Tuan terus menyampaikan salam doa keselamatan kepada kami. Lalu beliau kembali ke rumah Sa'ad. Sa'ad memohon kepada Rasulullah supaya Rasul berkenan mandi, lalu Rasul pun mandi, lalu Sa'ad memberikan kain yang diwarnai oleh tumbuhan berwarna kuning yang tumbuh di daerah Ghafran dan Yaman. Lalu Rasul menutupi tubuh dengan itu. Kemudian Rasul mengangkat tangan bersabda, Ya Allah, curahkanlah salawat dan rahmat Engkau kepada keturunan Sa'ad bin Ubadah. Diriwayatkan oleh Hadrat Anas bahwa suatu ketika
Hadrat Rasulullah ingin berkunjung ke rumah Hadrat Sa'ad bin Ubadah. Lalu Rasul mengucapkan Assalamualaikum. Hadrat Sa'ad menjawab dengan suara pelan, Waalaikumsalam warahmatullah. Sehingga tidak terdengar oleh Rasulullah sampai-sampai Rasul mengucapkan salam 3 kali, dan ketiganya Sa'ad jawab dengan suara pelan. Lalu Rasul kembali pulang. Hadrat Sa'ad mengejar Rasulullah dan berkata, Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ayah dan ibuku rela berkorban demi Tuhan. Saya telah mendengar semua salam yang Tuhan ucapkan dan juga telah menjawabnya. Namun saya pelankan sehingga tidak terdengar oleh Tuhan, karena saya berkeinginan supaya dapat meraih doa keselamatan dan keberkatan yang sebanyak-banyaknya dari Tuhan. Lalu beliau mempersilahkan Rasul untuk masuk dan mempersembahkan kismis kepada Rasulullah. Setelah menyantapnya, Rasul bersabda, semoga orang-orang baik senantiasa menyantap makananmu, dan semoga malaikat senantiasa memanjatkan doa untuk tercurah rahmat bagimu, dan semoga orang-orang yang berpuasa dapat berbuka di rumahmu. Allamah Ibnu Sirin meriwayatkan, pada malam hari biasanya orang-orang mengundang 1 atau 2 orang di antara ahli sufah untuk makan di rumahnya. Namun Hadrat Sa'ad bin Ubadah mengundang sampai 80 ahli sufah sekaligus. Namun tidak jarang juga ahli sufah merasakan hari-hari yang lapar karena tidak ada makanan. Pada umumnya, para sahabat memperhatikan orang-orang miskin yang biasa menyertai Rasulullah, dan paling banyak memberikan perhatian adalah Hadrat Sa'ad bin Ubadah. 1 tahun pasca kedatangan Rasulullah di Madinah, pada bulan Safar, Rasulullah berangkat menuju Abwa, suatu tempat yang berjarak 23 mil dari Jufa, Sahara Mekah, di mana terdapat makam ibunda Hadrat Rasulullah, yakni Hadrat Aminah. Bendera beliau pada saat itu berwarna putih. Pada saat itu Rasulullah menetapkan Hadrat Sa'ad bin Ubadah sebagai amir di Madinah. Diriwayatkan juga bahwa nama lain dari Ghazwa Abwa adalah Ghazwa Wadan. Hadrat Mirza Bashir Ahmad radhiyallahu anhu di dalam Sirat Khatamun Nabiyyin menulis berkenaan dengan Ghazwa Wadan bahwa terkadang Rasulullah sendiri mengajak sahabat pergi, dan kadang Rasulullah mengutus pasukan di bawah komando seorang sahabat. Dan para sejarawan memberikan 2 istilah yang berbeda untuk aksi tersebut. Sebagaimana aksi yang langsung dipimpin oleh Rasulullah sendiri disebut dengan Ghazwa. Sedangkan jika Rasul tidak ikut serta di dalamnya disebut dengan Sariyah atau Ba'ath. Namun perlu diingat bahwa apakah itu Sariyah ataupun Ghazwa tidaklah mesti dikhususkan untuk suatu jihad dengan pedang. Melainkan setiap safar di mana dalam kondisi perang dan beliau ikut serta disebut dengan Ghazwa, sekalipun itu tidak dilakukan secara khusus untuk bertempur. Demikian pula, setiap safar yang dilakukan oleh suatu kelompok atas perintah Rasul diistilahkan oleh para sejarawan dengan sebutan Siyah ataupun Ba'ath, sekalipun tujuannya bukan untuk berperang. Namun sebagian orang karena tidak faham, sehingga memahami setiap Ghazwah dan Sariyah sebagai pertempuran. Padahal itu tidaklah benar. Telah disampaikan pada khutbah sebelumnya bahwa izin untuk berjihad dengan pedang turun pada tahun kedua pasca hijrah, yakni bulan Safar. Sebagaimana untuk menghadapi rencana jahat Quraisy dan berbahaya. Untuk melindungi umat Islam diperlukan adanya upaya cepat. Untuk itu, pada bulan tersebut, Rasulullah mengajak satu kelompok muhajirin berangkat dari Madinah dengan mengucapkan nama Allah Ta'ala. Sebelum berangkat, beliau menetapkan Sa'ad bin Ubadah, seorang pemuka Khazraj, untuk menjadi amir di Madinah.
Lalu beliau berangkat dari Madinah ke arah barat daya, menggunakan jalan menuju Mekah. Pada akhirnya, tiba di daerah Wadan. Kawasan tersebut dihuni oleh kabilah Banu Zamrah. Kabilah tersebut merupakan ranting Banu Kinanah, seolah-olah mereka merupakan saudara sepupu bangsa Quraisy. Sesampainya di sana, Rasulullah berbincang dengan pemuka kabilah Banu Zamrah, lalu membuat perjanjian satu sama lain, yang menghasilkan beberapa persyaratan, yakni Banu Zamrah akan menjalin hubungan persahabatan dengan umat Muslim dan tidak akan memberikan bantuan apapun kepada musuh yang sedang berhadapan dengan umat Muslim. Ketika Rasulullah menyeru Banu Zamrah untuk membantu umat Muslim, maka mereka datang segera. Di sisi lain, beliau berjanji dari pihak Muslim bahwa segenap umat Muslim akan menjalin persahabatan dengan kabilah Banu Zamrah dan akan memberikan bantuan ketika diperlukan. Perjanjian tersebut tertulis secara resmi dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Setelah tidak hadir selama 15 hari, lalu Rasulullah kembali ke Madinah. Nama lain dari Ghazwah Wadan adalah Ghazwah Abwa, karena kampung Abwa berada di dekat Wadan, di mana di sana ibunda Hadrat Rasulullah SAW wafat. Sejarah menulis, seiring dengan Banu Zamrah, Rasulullah memikirkan Quraisy Mekah pada perang tersebut, artinya bahwa aksi beliau tersebut adalah untuk menghadapi upaya berbahaya yang dilakukan oleh Quraisy, juga bertujuan untuk mengatasi dampak beracun dan berbahaya yang diakibatkan oleh kafilah Quraisy dan lain-lain yang ditimbulkan pada kabilah-kabilah Arab untuk menentang Muslim. Mereka melakukan propaganda dengan menemui kabilah-kabilah bertujuan untuk menentang umat Muslim yang menimbulkan ancaman besar bagi umat Muslim dan juga kondisi yang sangat rentan pada saat itu. Terdapat dua pendapat berkenaan dengan keikutaan Hadrat Sa'ad bin Ubadah dalam Perang Badar. Menurut Waqidi Madaini dan Ibnu Khalbi, beliau ikut serta pada Perang Badar, sedangkan Ibnu Ishaq dan Ibnu Aqba dan Ibnu Sa'ad berpendapat bahwa beliau tidak ikut serta Perang Badar. Dalam Tabaqatul Kubro diterangkan bahwa menurut riwayat Hadrat Sa'ad bin Ubadah tidak ikut dalam Perang Badar. Al-Kisah beliau tengah bersiap-siap untuk berangkat perang. Beliau berangkat ke rumah Ansar, mempersiapkan untuk keberangkatan. Namun sebelum pergi, beliau digigit anjing. Karena itu beliau tidak dapat ikut Perang Badar. Rasul bersabda, meskipun saat tidak ikut dalam perang, namun ia sudah berniat untuk ikut. Lalu Rasulullah menetapkan bagian untuk beliau dari antara harta rampasan yang didapat dari Perang Badar. Hadrat Sa'ad bin Ubadah ikut serta pada Perang Badar, Uhud, Khandak, dan seluruh peperangan lainnya bersama dengan Rasulullah SAW. Dalam riwayat lain, bendera Ansar pada saat Perang Badar berada di tangan Hadrat Sa'ad bin Ubadah, Al-Mustadrak. Ketika berangkat ke Perang Badar, Hadrat Sa'ad bin Ubadah menghadapkan pedang yang bernama Adab kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah pun ikut dalam Perang Badar menggunakan pedang tersebut. Hadrat Sa'ad juga menghadiahkan keledai kepada Rasulullah. Rasulullah memiliki 7 pakaian besi, salah satunya bernama Zatul Fudul. Nama tersebut diberikan sesuai dengan ukuran panjangnya. Pakaian besi tersebut dikirim ke Hadrat Sa'ad bin Ubadah kepada Rasulullah ketika beliau berangkat ke Perang Badar. Inilah baju besi yang dijadikan jaminan oleh Rasulullah kepada Abu Syam, seorang Yahudi, sebagai ganti dari gandum. Berat gandum tersebut adalah 30 sa', digunakan selama 1 tahun sebagai hutang. Hadrat Ibn Abbas meriwayatkan,
Bendera Hadrat Rasulullah ada di tangan Hadrat Ali. Bendera Ansar berada di tangan Hadrat Sa'ad bin Ubadah. Ketika perang berkecamuk dahsyat, Rasulullah berada di bawah bendera Ansar, yakni gempur yang dilakukan oleh musuh lebih banyak kepada Ansar karena Rasulullah berada di sana. Hadrat Usama bin Zaid meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW mengendarai seekor keledai. Beliau mengenakan mantel buatan penduduk Fadak. Beliau memboncengkan cucu angkat beliau, Usamah bin Zaid bin Harithah. Beliau akan mengunjungi Sa'ad bin Ubadah di perkampungan Bani Haris bin Khajraj. Hal itu sebelum terjadinya Perang Badar. Dalam perjalanan, beliau melewati majelis yang di dalamnya terdapat Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan saat itu ia belum masuk Islam. Dan ini merupakan peristiwa di mana Abdullah bin Ubay bin Salul bersikap lancang kepada Rasulullah. Dalam majelis itu terdapat orang-orang Islam, orang-orang musyrik penyembah berhala, dan orang-orang Yahudi. Abdullah bin Rawahah juga hadir dalam majelis itu. Ketika debu bekas langkah keledai Rasulullah berhamburan di udara, Abdullah bin Ubay menutupi mukanya dengan mantelnya. Abdullah bin Ubay berkata, "Hai, jangan engkau menghamburkan debu ke arah kami." Rasulullah mengucapkan salam kepada mereka. Beliau lantas berhenti. Rasul mengikat kendaraan. Beliau menyeru mereka kepada Islam. Beliau juga membacakan ayat-ayat Al-Quran di hadapan mereka. Abdullah bin Ubay berkata, "Hai orang yang berbicara, aku tidak paham apa yang engkau bicarakan. Jika apa yang engkau bicarakan itu adalah kebenaran, janganlah engkau mengganggu kami dengan pembicaraan itu di majelis kami." Ini pernah saya sampaikan sebelumnya. Pulanglah engkau ke rumahmu. Barang siapa yang datang kepadamu, ceritakan saja kepadanya pembicaraan yang kamu ucapkan tadi. Abdullah bin Rawahah berkata, "Tidak, wahai Rasulullah, sampaikanlah pembicaraan seperti itu di majelis kami, karena kami senang mendengarkannya." Akhirnya terjadi keributan di antara orang-orang Islam, orang-orang musyrik, dan orang-orang Yahudi. Hampir saja mereka terlibat perkelahian. Rasulullah terus melerai mereka, sampai akhirnya mereka tenang kembali. Rasulullah lalu melanjutkan perjalanan ke rumah Sa'ad bin Ubadah. Setelah bertemu dengan Sa'ad bin Ubadah, beliau berkata, "Wahai Sa'ad, tidakkah engkau mendengar perkataan Abu Habab?" Maksudnya Abdullah bin Ubay. "Dia tadi mengatakan begini dan begitu." Sa'ad bin Ubadah menjawab, "Wahai Rasulullah, maafkanlah dia, dan lupakanlah apa yang ia lakukan. Demi Allah, yang telah menurunkan Al-Quran kepada Anda, sungguh Allah telah datang dengan hak yang disampaikan kepada Anda. Sebelum ini, penduduk negeri ini telah bersepakat untuk menjadikannya raja, yakni Abdullah bin Ubay bin Salul, dan memakaikan kepadanya jubah raja. Namun Allah Ta'ala tidak menghendaki hal itu terjadi. Dan Allah mengutus Anda dengan kebenaran." Itulah hal yang Abdullah bin Ubay bin Salul marah. Itulah alasan yang menyebabkan ia melakukan hal-hal seperti ini. Atas saran itu, Rasulullah memaafkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Pada masa itu, Rasulullah dan para sahabat memaafkan orang-orang musyrik dan orang-orang Yahudi, sebagaimana yang Allah perintahkan kepada mereka. Mereka besar atas gangguan orang-orang musyrik dan orang-orang Yahudi, sebagaimana perintah Allah Ta'ala. "Latublawunna fi amwalikum wa anfusikum, wa latasma'unna minal ladhina kitaba min qablikum, wa minal ladhina asyraku adhan kathira."
wa minal ladzina asyraku adzan katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Pasti kamu akan diuji dalam hal harta kekayaan dan jiwa, dan kalian sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Jika kalian bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Allah telah berfirman, Wadda katsirum min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrihi innallaha ala kulli syai'in qadir. Sebagian ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman, karena dengki yang timbul dari diri mereka sendiri setelah nyata bagi mereka kebenaran. Maka maafkanlah dan biarkanlah mereka sampai Allah mendatangkan perintahnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Rasulullah SAW memaafkan mereka sesuai perintah Allah Ta'ala tersebut, sampai Allah Ta'ala memberi beliau izin untuk bertindak. Ketika Rasulullah menerjuni perang Badar dan Allah menewaskan para pemimpin musyrik suku Quraisy, lalu Abdullah bin Ubay dan orang-orang musyrik serta penyembah berhala yang bersamanya mengatakan, sekarang jamaah ini luar biasa. Melihat kekalahan kaum kufar, mereka menjadi yakin, lalu mereka baiat untuk tetap teguh di dalam Islam. Pada kesempatan perang Badar, Rasulullah meminta musyawarah dari para sahabat. Pada kesempatan itu, Hadrat Sa'ad bin Ubadah berkata, diriwayatkan oleh Hadrat Anas bahwa ketika Rasulullah mendapatkan kabar akan datangnya Abu Sufyan, Hadrat Abu Bakar berbicara, namun Rasulullah menolaknya. Selanjutnya Hadrat Umar berbicara, ingin memberikan saran, namun Rasulullah menolaknya. Lalu Hadrat Ubadah berdiri dan berkata, Wahai Rasulullah, Tuhan meminta saran dari kami. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, jika seandainya Tuhan memerintahkan kami untuk melompat bersama kuda kami ke samudra, maka kami akan melompat. Dan jika Tuhan memerintahkan kami untuk menyerang Barkul Imad, sebuah kota di Yaman berjarak 5 malam perjalanan dari Makkah, terletak di pinggir laut, maka pasti kami akan melakukannya. Lalu Rasulullah memanggil orang-orang. Mereka berangkat hingga turun pada perang Badar. Setelah mendengar itu, lalu Rasulullah berangkat ke Badar bersama dengan sahabat. Di sana datang para pria Quraisy pembawa air, di antaranya adalah seorang pria berkulit hitam dari Banu Hijaj. Mereka menangkap pria tersebut, lalu para sahabat menginterogasinya, menanyakan Abu Sufyan dan kawan-kawannya, karena menurut kabar bahwa Abu Sufyan bersama dengan pasukan jumlah besar akan datang. Ia mengatakan, saya tidak tahu mengenai Abu Sufyan. Akan tetapi Abu Jahal, Utbah, Syaibah, dan Umayyah bin Halaf pasti ada di sini. Abu Jahal, Utbah, Syaibah, dan Umayyah bin Halaf. Ketika ia mengatakan seperti itu, maka para sahabat memukulinya. Ia berkata, baiklah, aku beritahukan kepada kalian bahwa Abu Sufyan pun ikut serta dengan mereka. Ketika orang-orang Islam melepaskannya dan bertanya kepadanya, maka ia menjawab bahwa saya tidak mengetahui mengenai Abu Sufyan. Namun Abu Jahal, Utbah, Syaibah, dan Umayyah bin Halaf terdapat di antara rombongan laskar yang datang atau berhenti di dekat Badar. Akan tetapi Abu Sufyan tidak ada. Ketika ia berkata seperti itu, maka mereka memukulinya. Pada saat itu Rasulullah sedang berdiri melaksanakan salat.
ketika beliau melihat kejadian ini, maka beliau bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, ketika ia berkata jujur kepada kalian, kalian malah memukulinya. Dan ketika ia berkata dusta kepada kalian, kalian malah melakukannya. Perawi meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, apa yang dikatakan oleh anak-anak laki-laki ini adalah benar. Kemudian beliau bersabda, ini adalah tempat jatuhnya si fulan, yakni mengenai musuh-musuh yang namanya disebutkan tadi diberitahukan di tempat-tempat mana saja di medan Badar mereka akan jatuh. Beliau meletakkan tangannya di tanah untuk menunjukkan bahwa di sini dan di sinilah tempatnya. Perawi mengatakan bahwa di antara mereka tidak ada seorang pun yang meleset dari tempatnya, yakni para musuh itu jatuh dan tewas di tempat yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Pada Jumat sore sebelum perang Uhud, Hadrat Sa'ad bin Mu'az, Hadrat Usaid bin Huzair, dan Hadrat Sa'ad bin Ubadah mengenakan senjata di Masjid Nabawi. Mereka terus berjaga sehingga subuh di pintu Rasulullah SAW. Ketika Nabi keluar dari Madinah untuk perang Uhud, beliau menunggangi kuda beliau, meletakkan busur panah di pundak beliau, dan bawa tombak di tangan beliau. Maka kedua Sa'ad tersebut, yakni Hadrat Sa'ad bin Mu'az dan Hadrat Sa'ad bin Ubadah, berlari di depan beliau. Kedua sahabat ini memakai baju besi, dan orang-orang lainnya berada di kanan dan kiri beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadrat Mirza Bashir Ahmad dalam menjelaskan mengenai situasi perang Uhud menulis, beliau sallallahu alaihi wasallam bersama dengan serombongan besar para sahabat berangkat dari Madinah setelah salat asar. Para pemimpin kabilah Aws dan Khazraj, Sa'ad bin Mu'az dan Sa'ad bin Ubadah, berlari-lari kecil di depan tunggangan beliau, dan para sahabat lainnya berjalan di kanan dan kiri, dan di belakang Rasulullah. Kesempatan perang Uhud, di antara para sahabat yang dengan teguh berdiri di samping Rasulullah adalah Hadrat Sa'ad bin Ubadah, salah satunya. Ketika Rasulullah pulang dari perang Uhud menuju Madinah, dan turun dari kudanya, beliau masuk ke rumah beliau sallallahu alaihi wasallam dengan bertumpu kepada Hadrat Sa'ad bin Mu'az dan Hadrat Sa'ad bin Ubadah. Yakni ketika turun, Rasulullah SAW dalam kondisi terluka, beliau bertumpu pada mereka berdua. Hadrat Jabir bin Abdullah meriwayatkan bahwa pada perang Hamra'ul Asad, bekal perjalanan kami adalah kurma. Perang Hamra'ul Asad terjadi pada bulan Syawal 3 Hijriah. Sepulang dari perang Uhud, orang-orang Quraisy singgah di tempat yang bernama Rah, yang berjarak 36 mil dari Madinah. Di tempat ini orang-orang Quraisy berpikiran bahwa orang-orang Islam telah sangat menderita. Oleh karena itu sebaiknya kembali lagi dan menyerang Madinah secara tiba-tiba, dan orang-orang Islam tidak bisa melawan karena mereka sudah cukup menderita. Di pihak lain, Rasulullah berangkat mengikuti orang-orang Quraisy dan sampai di Hamra'ul Asad. Beliau mengetahui niatan mereka tersebut dan berkata, ayo kita ikuti mereka. Hamra'ul Asad berjarak 8 mil dari Madinah ke arah Dzul Halifah. Ketika Laskar Quraisy mendapatkan kabar mengenai Rasulullah, mereka melarikan diri menuju Makkah. Ketika mereka melihat orang-orang Muslim meskipun sedang dalam kondisi lemah datang untuk menyerang, maka mereka melarikan diri. Perawi menulis bahwa Hadrat Sa'ad bin Ubadah membawa 30 unta dan kurma-kurma yang lebih dari cukup bagi kami untuk bekal hingga Hamra'ul Asad. Unta tersebut dibawa dan disembelih 2 atau 3 ekor untuk dimakan setiap harinya. Ketika terjadi perang Banu Nazir pada bulan Rabiul Awal tahun 4 Hijriah, Rasulullah SAW mengepung benteng-benteng kabilah Yahudi Banu Nazir selama 15 hari. Rasulullah mengusir mereka ke arah Khaybar. Pada waktu itu harta ghanimah didapatkan, maka beliau memanggil Hadrat Sabit bin Qais dan memerintahkan, panggillah kaummu kepadaku. Hadrat Sabit bin Qais bertanya, wahai Rasulullah, apakah maksudnya Hajraj? Beliau menjawab, bukan, panggillah seluruh Ansar. Lalu beliau memanggil Awas dan Khazraj untuk Rasulullah. Rasulullah
jelaskan perihal puji sanjung kepada Allah Ta'ala. Kemudian beliau menyebutkan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Ansar kepada Muhajirin. Bagaimana mereka telah berbuat ihsan kepada orang-orang Muhajirin. Kalian menempatkan mereka di rumah-rumah kalian dan mengutamakan mereka di atas diri kalian sendiri. Kemudian Rasul bersabda, jika kalian menyukai, saya akan membagikan secara merata harta fa'i, yaitu harta yang didapatkan orang-orang Islam dari orang-orang kafir tanpa peperangan, yang didapatkan dari Banu Nazir kepada kalian dan Muhajirin. Yakni aku akan membagikannya dengan masing-masing mendapat setengahnya. Maka baiklah, sebagaimana perbuatan kalian sebelumnya kepada kaum Muhajirin, lanjutkanlah perlakuan itu. Mereka tetap tinggal di rumah-rumah kalian. Ikatan persaudaraan juga tetap tegak, sebagaimana yang telah berlangsung. Namun jika kalian menyukai, maka harta ini akan aku bagikan kepada kaum Muhajirin, yang dengan itu mereka akan keluar dari rumah kalian. Mereka akan mendapatkan seluruh harta itu, namun mereka akan keluar dari rumah kalian. Tidak ada lagi hak yang sebelumnya telah ditetapkan. Atas hal ini, Hadrat Sa'ad bin Ubadah dan Hadrat Sa'ad bin Mu'az jawab, Ya Rasulullah, silahkan bagikan harta ini kepada kaum Muhajirin, dan mereka akan tetap tinggal di rumah kami sebagaimana sebelumnya. Kami tidak memerlukan harta ini, bagikanlah oleh Anda seluruh harta ini, tidak perlu memberikannya kepada kaum Ansar, namun hak yang kaum Muhajirin dapatkan dengan tegaknya persaudaraan Muhajirin dan Ansar, yakni hak untuk datang dan pergi ke rumah-rumah kami, ini akan tetap seperti sebelumnya. Dan para Ansar dengan suara lantang katakan, Ya Rasulullah, kami rela dan tunduk patuh. Mendengar ini Rasulullah bersabda, Ya Allah, kasihilah orang-orang Ansar dan anak keturunan mereka. Harta yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada Rasulullah, beliau bagikan kepada kaum Muhajirin dan tidak memberikannya kepada seseorang Ansar pun selain 2 orang sahabat. Kedua sahabat Ansar tersebut adalah orang-orang yang berkekurangan. Mereka adalah Hadrat Suhail bin Hanif dan Hadrat Abu Dujanah. Dan beliau memberikan pedang Abu Hukaik kepada Sa'ad bin Mu'az. Ibu Hadrat Sa'ad adalah Hadrat Hamra binti Mas'ud, yang termasuk di antara para sahabat wanita. Kewafatannya terjadi pada saat Rasulullah pergi untuk perang Dumatul Jandal. Perang ini terjadi pada bulan Rabiul Awal 5 Hijriah. Pada peperangan tersebut, Hadrat Sa'ad satu tunggangan dengan beliau SAW. Sa'id bin Musayyib meriwayatkan bahwa ibu Hadrat Sa'ad bin Ubadah wafat ketika Rasulullah berada di luar Madinah. Sa'ad berkata, ibu saya telah wafat, dan saya ingin Anda menyalatkan jenazahnya. Rasulullah menyalatkan jenazah beliau, meskipun beliau telah wafat 1 bulan sebelumnya. Hadrat Ibnu Abbas meriwayatkan, Hadrat Sa'ad baru mendapatkan beritanya 1 bulan setelah kewafatannya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sa'ad bin Ubadah bertanya kepada Rasulullah mengenai satu nazar ibunda beliau, dan beliau wafat sebelum bisa menyimpan nazar tersebut. Maka Rasulullah bersabda, sempurnakanlah olehmu atas nama beliau. Hadrat Sa'id bin Musayyib meriwayatkan bahwa Hadrat Sa'ad bin Ubadah datang ke hadapan Rasulullah dan mengatakan, ibu saya telah wafat. Beliau tidak berwasiat. Jika saya bersedekah atas nama beliau, apakah itu akan berfaedah untuk beliau? Rasulullah menjawab, ya. Hadrat Sa'ad bertanya, sedekah apa yang paling Anda sukai? Rasul menjawab, sediakanlah air minum. Nampaknya pada waktu itu sedang terjadi krisis air. Dalam surat lain dikatakan bahwa atas hal itu Hadrat Sa'ad menggali satu sumur dan mengatakan bahwa ini untuk Ummi Sa'ad. Hadrat Sa'ad melakukannya atas nama ibunda beliau. Allama Abu Tayyib, Syamsul Haq Azim Abadi, menulis dalam Syarah Daud bahwa sabda Hadrat Rasulullah yang menyatakan bahwa sedekah yang paling baik adalah air, yakni memerintahkan Hadrat Sa'ad untuk menyediakan air. Penyebabnya adalah pada hari-hari itu sedang terjadi kekurangan air, sehingga air lebih dibutuhkan dibandingkan semua barang-barang lainnya. Kemudian beliau menulis bahwa alasan mengapa Rasulullah menyatakan sedekah air sebagai yang paling baik adalah karena air adalah barang yang paling bermanfaat dalam urusan agama maupun dunia, khususnya di negara-negara yang panas. Oleh karena itu, Allah menyebutkan kebaikan ini dalam ayat berikut, Wa anzalna minas sama'i ma'an tahuro, yakni dalam
dan kami telah menurunkan dari langit air yang suci. Di Madinah, air adalah hal yang paling esensial, dikarenakan panas yang terik dan kebutuhan masyarakat serta kurangnya ketersediaan air. Maka air dianggap sesuatu yang sangat berharga. Pemerintahan terus mengingatkan dan memperhatikan hal ini. Tidak cukup hanya sampai di situ saja, bahwa Hadrat Sa'ad menggali sumur. Hadrat bin Abbas meriwayatkan bahwa Hadrat Sa'ad bin Ubadah yang berasal dari Banu Sa'idah, ibunda beliau telah wafat dan tidak ada di samping beliau. Mungkin setelah pulang dari safar baru diketahui kewafatannya. Bagaimanapun, baik itu diketahui ke dalam perjalanan ataupun setelah kepulangannya, singkatnya ibunda beliau sudah tidak adalah. Dan pada saat itu, beliau memohon ke hadapan Hadrat Rasulullah, mengatakan bahwa saya waktu itu sedang tidak ada. Apakah sedekah yang saya berikan atas nama beliau akan memberikan manfaat bagi beliau? Maka Rasulullah menjawab, ya. Maka beliau mengatakan, ya Rasulullah, aku menjadikan engkau sebagai saksi bahwa kebunku, makhraf, sebagai sedekah atas nama beliau. Beliau sangat dermawan dan membantu orang-orang miskin dan seseorang yang sangat senang menolong. Mengenai riwayat mengenai beliau, insyaallah masih akan terus berlanjut pada kesempatan yang akan datang. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر